Oke teman-teman, di sini kita ada air cooler Toshiba ini dengan tipe FAEC 80ID. Untuk air cooler ini akan kita review, jadi teman-teman bisa melihat sebelum membeli. Jadi tolong diperhatikan untuk spesifikasinya di air cooler ini. Dan untuk air cooler ini dengan harga 1.699.000 dan ini tergolong sangat murah, dan juga untuk unitnya itu sangat tinggi. Lalu di sini juga sudah dilengkapi dengan roda. Jadi untuk kalau teman-teman mau pindah tempat atau mau digeser-geser itu cukup mudah, tinggal didorong saja seperti ini. Dan untuk air cooler ini dengan warna putih dan juga kombinasi warna hitam di bagian tengahnya. Jadi ini untuk penampilannya itu cukup sangat bersih dan juga sangat mewah. Untuk air cooler ini sendiri juga dilengkapi dengan daya yang cukup kecil, itu hanya 65 watt. Dan untuk air cooler Toshiba ini dibuat di negara Cina. Dan langsung aja, untuk air cooler ini tidak banyak yang bisa kita info yang gimana cukup spesifikasi atau apa, karena untuk ini dia hanya pendingin. Dan untuk tombolnya itu sudah dilengkapi dengan tombol touchscreen seperti ini, dan ini sudah kita hidupkan, dan untuk suaranya itu sangat halus. Nah ini udah kita, dan ini untuk speednya itu bisa dikecilkan seperti ini. Dan untuk maksimalnya itu dengan 4 speed. Dia ada 3 speed dan juga 4 speed. Lalu di sini ada cool. Ini jika teman-teman udah ditambahkan air, itu nanti bisa ditekan tombolnya untuk di bagian cool. Jadi untuk anginnya itu nanti bisa lebih lembab dibandingkan kita tidak ditekan. Dan di sini juga ada tombol swingnya. Untuk tombol swingnya ini bisa kita aktifkan, dan untuk tombol swingnya itu yang gerak di bagian luarnya ini. Dan untuk gerakannya itu sangat pelan. Ini dengan 65 watt bisa mendinginkan satu ruangan ya teman-teman. Tapi jangan disamakan dengan AC. Cuman kalau untuk perbandingan anginnya ini udah cukup kuat sekali. Ini teman-teman bisa dengar suaranya. Ini dengan speed maksimal. Dan jika coolnya tidak ada air, itu akan ada lampu indikator seperti ini, dia akan berkedip. Lalu di sini juga dilengkapi dengan timer juga. Dan untuk timernya kita bisa lihat di sini, untuk timernya itu maksimalnya di sini untuk timernya itu teman-teman bisa lihat, itu untuk maksimalnya 4 jam ya. 5 jam, 6 jam, maksimalnya 9 jam ya untuk timernya teman-teman. Jadi untuk timernya itu maksimal 9 jam. Jadi kalau ketika kita udah 9 jam dia akan mati sendiri. Dan di sini juga ada tempat penampungan air. Itu untuk tempat penampungan airnya itu cukup gede. Ini dengan kapasitas maksimalnya itu 6 liter. Jadi ini sangat banyak untuk penampungan airnya, dan juga dilengkapi dengan cool pack. Cool packnya itu ada 4 buah. Dan untuk penampungan airnya ini tergolong paling besar dibanding air cooler di merek lain, karena biasanya itu hanya 4 liter. Di sini ada 6 liter, dan di sini ada penguncinya juga. Selain itu untuk kabelnya sendiri dia juga cukup panjang. Ini untuk kabelnya itu panjangnya kurang lebihnya 2 meter. Lalu di sini juga dilengkapi dengan filter. Untuk filternya ini cara bersihkannya ini cukup mudah, tinggal ditarik keluar seperti ini aja. Dan ingat teman-teman, ketika kita melepas
filternya ini otomatis dia akan mati, ataupun ketika pemasangan kita tidak pas dia juga akan mati. Dan untuk filternya ini pembersihannya cukup mudah, ini tinggal diputar ke kanan atau ke kiri aja. Nah, seperti ini. Nah, ini cukup diputar, lalu ini bisa kita angkat seperti ini. Dan ini karena bahannya seperti kertas, jadi ini untuk pembersihannya ini cukup dipukul-pukulkan seperti ini ataupun pakai kuas kering ya. Dan ingat jangan pakai kuas basah ataupun sikat yang setengah basah, ini harus kering karena kalau kita kena air ini akan cepat rusak. Dan untuk di bagian filternya ini, di bagian yang ini yang bahan plastik, untuk bahan plastiknya ini kita membersihkannya itu bisa dengan kuas basah ataupun sikat basah karena ini aman. Dan ini semuanya dari bahan plastik. Lalu untuk di bagian yang di luar ini bisa kita lepas, kalaupun tidak mau kita lepas juga bisa. Lalu untuk di bagian pembersihan kipasnya, itu kipasnya bisa kita bersihkan. Itu ada satu buah baut, ini harus kita lepaskan dulu dan kita akan contohkan cara lepasnya. Dan sambil menunggu ini kita lepas bautnya, dan ya untuk melepas ini menggunakan baut dengan menggunakan obeng bunga seperti ini, obeng bunga atau obeng plus. Dan sambil menunggu ini dibuka, teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Nah, seperti ini. Ini setelah kita buka bautnya, ini cukup kita tarik ke atas seperti ini aja. Cukup kita dorong ke atas. Nah, seperti ini. Dan ini bisa kita lepas seperti ini. Dan ini bisa kita, dan ini lubangnya cukup besar, jadi untuk membersihkan ini cukup mudah. Lalu untuk kipasnya itu putarannya seperti ini, dan ini bisa kita lap menggunakan kain ataupun kanebo seperti ini. Nah, ini bisa kita putar menggunakan tangan. Pemutarannya juga bisa searah jarum jam ataupun kebalikan dari putaran jarum jam. Dan untuk bodinya sendiri semuanya menggunakan bahan fiber atau plastik, jadi ini sangat aman dari korosi maupun karat ya. Dan untuk teman-teman, reviewnya kita cukup sampai di sini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.